wonten ing pepanggihan wekdal menika kula wonten ing Fakultas Bahasa dan Seni UNES, utaminipun wonten ing jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Gimana bahasa Jawaku udah bener belum sih? Nah, kali ini saya sudah ada di Fakultas Bahasa dan Seni, utamanya di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, dan aku udah janji dengan Ibu Ketua Jurusan, Dr. Prembayun Miji Lestari, untuk bertanya-tanya terkait dengan jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Pasti penasaran dong apa saja yang bakal kita bahas? Yuk, pokoknya ikutin terus di Kenalan Yuk! Halo, apa kabar Bu? Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Bu. Nah, Semoga ya, selalu sehat nih. Amin, amin. Nah, itu yang diharapkan ya di kondisi iya dong. seperti ini. Pertama adalah sehat. Iya. Nah, lagi sibuk apa nih Bu hari ini tadi? Hari ini tadi sedang ngapain ya? Banyak menulis saja sih. Oke, luar Untuk menulis biasa. jurnal sama penelitian ya. Jadi harus tetap produktif ya, ya. harus. Oke, Ya. jadi saya di sini mewakili teman-teman dari Sobat UNES nih Bu, Oke. untuk berkenalan dengan jurusan Bahasa Jawa ya. Sastra Jawa. Bahasa Jawa. Nah, mungkin yang pertama ingin saya tahu sebenarnya ada berapa prodi sih Bu di jurusan Bahasa Jawa ini? Ya, baik Mbak Nova. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri Oh dulu iya, ya. boleh. Oke, saya Prembayun Miji Lestari, Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Kebetulan di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa ini ada dua prodi Mbak Nova. Pertama adalah prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra, yang kedua adalah Pendidikan Sastra Jawa. Oke, Jadi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, dan yang satu adalah Sastra Jawa. Begitu. Oke. Nah, di dua prodi tadi apa yang dipelajari mahasiswa Bu? Dan apa sih Bu bedanya pendidikan yang Bahasa dan Sastra Jawa dan yang satunya Pendidikan Sastra Jawa ya? Yang satu Pendidikan Bahasa dan Dan Sastra Sastra Jawa, Jawa, yang dan satunya? yang satu Sastra Jawa. Oke, bedanya apa Bu? Oke. Pertama, kaitannya dengan pendidikan bahasa dan sastra Jawa, memang fokusnya nanti di kependidikan ya, ataupun di pengajaran seperti itu. Sementara kalau untuk yang sastra, memang fokusnya di bahasa, sastra, budaya, termasuk di dalamnya ada filologi, Mbak Nova. Oh, luar biasa. Ya. Nah, ngomongin tentang prospek kerja nih Bu. Prospek kerja kan menjadi salah satu pertimbangan bagi Ya, betul, para calon betul. mahasiswa ataupun mahasiswa memilih jurusan tersebut ya Bu. Ya. Untuk kedepannya sendiri, prospek kerja dari prodi yang ada di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa ini apa saja sih Bu? Kalau berbicara masalah prospek ataupun peluang untuk kerja ya, untuk jurusan Bahasa dan Sastra Jawa sebetulnya memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Kalau untuk pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, karena memang didesain ini menjadi pengajar ataupun menjadi guru, rata-rata ya banyak yang berprofesi sebagai guru, meskipun ada juga dari lulusan kita yang berprofesi sebagai dosen, kemudian di jurnalistik ataupun di surat kabar ataupun di radio ya, karena jadi penyiar seperti itu. Ada yang jadi penyiar TV, penyiar radio seperti itu. Namun untuk yang sastra Jawa ini fokus pada apa istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang ada korelasinya dengan bahasa, sastra, budaya, utamanya untuk seni juga ya, salah satunya. Untuk sastra Jawa banyak yang bekerja sebagai panotocoro atau Pembawa MC acara ya. MC bahasa Jawa seperti itu, yang Panotocoro. saat sekarang kan juga banyak dibutuhkan begitu. Kemudian yang kedua ada juga yang berprofesi sebagai filolog. Filolog itu adalah pembaca naskah Jawa. Jadi untuk pembaca naskah Jawa ini memang satu ilmu ataupun satu kompetensi yang saat sekarang itu minim ya, minim ataupun sulit untuk mencari orang-orang yang memang memiliki kompetensi kaitannya dengan itu, seperti itu. Kemudian apalagi ada yang jadi penyiar, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, penyiar baik di TV maupun di apa istilahnya radio seperti itu. Jadi jurnalis juga banyak seperti itu. Dan beberapa untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang memang terkait dengan bahasa, sastra, dan budaya Jawa seperti itu. Meskipun ada juga yang bekerja sebagai teller ataupun sebagai CS di bank loh Mbak. Tapi itu kan sepersekian Iya, paling ya Bu. betul. Karena memang posisinya kebutuhan kaitannya dengan penggunaan bahasa Jawa yang dibutuhkan ya pada bank-bank tertentu memang mengharapkan bisa komunikasi
dengan nasabahnya yang notabene-nya sebagian besar adalah masyarakat Jawa. Ada juga yang seperti itu. Ternyata banyak sekali dan luas ya Bu, Ya, prospek kerja dari jurusan Bahasa dan Sastra Jawa ini. Nah, kemudian ketika pembelajaran di kelas, tentunya kan selain pembelajaran teori di kelas, pasti ada praktik lain yang mungkin bisa ditambahkan gitu ya kepada calon mahasiswa untuk membekali skill atau kemampuan. Apa saja nih Bu? Beberapa mata pelajaran ataupun mata kuliah yang kita ajarkan untuk praktek, ada karawitan, kemudian ada nembang, kemudian ada panoto coro ataupun MC Jawa, dan keterampilan-keterampilan produktif seperti tulis, produktif lisan. Kalau produktif lisan ya kita mengajarkan kepada anak-anak kita ataupun mahasiswa kita, misalkan menjadi penyiar, itu kan salah satunya ya. Terus kemudian menjadi MC otomatis tadi masuk di panoto coro begitu Mbak, untuk luar biasa. Iya. Jadi keterampilan yang diajarkan juga itu sangat berguna ya Bu, apalagi saat ini bahasa Jawa itu posisinya kalau tidak dilestarikan akan semakin punah ya. Nah, lanjut untuk bagaimana proses pembelajaran selama pandemi ini, apakah ada kendala Bu? Kalau dikatakan kendala sebetulnya tidak nggih, karena posisi UNES itu kan mengakomodir ataupun memberikan fasilitas yang sangat luar biasa melalui sistem ELENA seperti itu. Kita bisa berkuliah selain secara hibrid artinya kan kombinasi ya, antara daring dan luring. Meskipun secara teknis agak ribet, tapi sebetulnya itu tantangan tersendiri karena memang di kondisi seperti ini harus kita mau melakukan terobosan-terobosan baru untuk bisa mengakselerasi anak-anak didik kita. Untuk nyambung tadi katanya dengan yang praktek ya Mbak, ada juga mata kuliah terkait dengan pewayangan Mbak, tadi saya lupa. Saya belum menyebutkan kaitannya dengan pewayangan dalang gitu ya Bu? Ya betul, kaitannya dengan dalang. Di dalamnya itu kan memang ada beberapa kompetensi yang ada selain pedalangan, terus kemudian kaitannya dengan karawitan juga masuk, kemudian sinden juga masuk. Keren sekali, saya jadi pengen ke jurusan Ibu nih malah. Monggo silakan Mbak Nova. Nah, harapan Ibu bagi mahasiswa yang yang lulus gitu ya Bu? Oh gitu, yang lulus. Nantinya inginnya tuh Ibu akan bagaimana gitu mahasiswa itu mengajarkan bahasa Jawa itu Bu di masyarakat? Ya tentunya kaitannya dengan mahasiswa ataupun lulusan kita harapkan mampu berkiprah di masyarakat yang lebih luas ya, tentu dengan menyebarkan kaitannya dengan kompetensi-kompetensi yang sudah dipunya sesuai dengan profesi mereka, dan saya pikir untuk kompetensi-kompetensi yang diberikan dari jurusan cukup mengakomodir dan cukup adaptif ya dengan kondisi saat sekarang. Terlebih kaitannya dengan anak-anak kita juga banyak yang menjadi YouTuber Mbak. Seperti itu. Jadi YouTuber Jawa itu kan sekarang sedang booming ya, sedang marak seperti itu. Bahkan kalau kita lihat YouTube yang orang-orang bule yang pakai bahasa Jawa kan banyak yang viral seperti itu, banyak yang banyak view-nya seperti itu. Begitu Mbak. Harapannya ya semoga saja untuk lulusan mampu beradaptasi dengan kondisi dan situasi, karena memang tidak bisa dipungkiri dengan kondisi perubahan zaman yang demikian cepat tentu membutuhkan adaptasi yang luar biasa, termasuk untuk penguasaan kompetensi yang ada keterkaitannya dengan IT ataupun teknologi begitu. Oke. Nah, yang terakhir mungkin pesan dan harapan Ibu bagi para calon mahasiswa nih yang masih bingung mau pilih jurusan apa nih biar bisa ke bahasa Jawa. Ya, baik. Begini Mbak Nova, dan utamanya untuk adik-adik calon mahasiswa yang galau ataupun gabut mau pilih jurusan apa, silahkan datang ataupun silahkan daftarkan ke jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, karena di sini akan banyak ilmu ataupun banyak pelajaran yang akan bisa kalian dapatkan. Jangan galau ataupun jangan resah dengan adanya bahasa Jawa kok langka ataupun apa, malah justru itu yang memberikan satu tantangan, memberikan satu peluang yang sangat besar, karena memang kebutuhan di masyarakat kaitannya dengan jurusan bahasa dan sastra Jawa itu sangat dibutuhkan begitu. Dan kita juga punya kelas internasional Mbak Nova. Meskipun bahasa Jawa tapi ada kelas internasionalnya ya Bu? Kita punya kelas internasional yakni di sastra Jawa begitu. Jadi untuk pembelajaran kita mengkomparasikan ataupun menggabungkan dari beberapa bahasa yang ada, yakni bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa
Jawa tentunya, dengan varian-variannya ya. Nah, sejauh ini ada mahasiswa asing yang di bahasa Jawa nggak, Bu? Kalau sebelum pandemi ada ya, sebelum pandemi ada, tapi kondisi di saat pandemi ini pun kita tetap berjalan dengan adanya perkuliahan ataupun student exchange melalui apa istilahnya Zoom meeting seperti itu. Untuk semester ini kita bekerja sama dengan Vietnam seperti itu. Luar biasa Ya. nih. Jadi ada kesempatan buat teman-teman meskipun kuliahnya di sini tapi bisa belajar juga buat kuliah sana ya. Ya, kebetulan ada mahasiswa kita juga yang berkuliah di Yale University seperti itu ya. Meskipun dari jurusan yang konon katanya itu lokal, tapi ternyata mampu mengglobal juga. Iya. Jadi luar biasa nih jurusan Bahasa dan Sastra Jawa ya, Bu. Oke, makasih Bu atas waktunya hari ini sudah diajak kenalan ya Bu dengan jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Nah Sobat UNES, ini tadi perkenalan kita dengan jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Next mau kenalan dengan jurusan mana lagi ya? Sampai jumpa.